Bab 8. Istana Instrumen. Tanah terlarang ilahi jauh melampaui tingkat benua Tianwu. Seperti teknik Kaisar Ilahi Bintang 9. Sebelum memasuki tanah terlarang ilahi, Qin Chen hampir tidak percaya bahwa ada keterampilan magis di dunia. Karena disebutkan di atas bahwa hanya mereka yang telah membuka 12 meridian di tubuhnya selama tahap kondensasi denyut nadi yang memenuhi syarat untuk berlatih teknik Kaisar Dewa Bintang 9. Namun, meskipun tubuh manusia memiliki 12 meridian, jika Anda ingin melakukan ini selama tahap kondensasi denyut nadi, dalam kesan Qin Chen, tidak pernah ada kasus seperti itu sepanjang sejarah benua Tianwu selama ribuan tahun. Dalam kehidupan sebelumnya, bahkan jenius terbaik dalam bidang seni bela diri hanya bisa membuka 11 meridian, yang sudah menjadi batasnya. Namun, dalam seni rahasia Kaisar Dewa Bintang 9 ini, tercatat cara membuka 12 meridian. Dalam kehidupan saya sebelumnya, ketika saya memperoleh teknik Kaisar Dewa Bintang 9, saya sudah menjadi Kaisar bela diri tingkat 8, dan saya telah lama melewatkan waktu untuk meletakkan fondasinya. Sekarang Tuhan telah memberi saya kesempatan lagi. Jika saya jangan berlatih teknik Kaisar Dewa Bintang 9, seluruh hidupku yang terlahir kembali akan sia-sia. Jawab. Hanya saja, sekarang aku telah mencapai tingkat manusia. 7 meridian telah diselesaikan. Kecuali saya menghancurkannya dan kemudian membangunnya. Tidak mungkin untuk membuka meridian yang tersisa. Feng Xiaoyu dan yang lainnya sangat ingin mengambil tindakan. Mungkin karena mereka ingin mendapatkan seni Kaisar Ilahi Bintang 9 dan harta lainnya dari saya. Kan? Petik 2. Dia berpikir sejenak. Membuka pintu. Dan keluar dengan cepat. Ibu. Aku harus keluar sebentar. Aku akan kembali segera setelah aku pergi. Qin Chen menyapa ibunya dan segera meninggalkan rumah Qin. Aman. Kata Qin Yueqi mendesak. Dan jangan menimbulkan masalah. Dia tidak mengatakan ini. Tetapi berdoa diam-diam di dalam hatinya. Sepanjang jalan, semua pelayan keluarga Qin menyingkir ketika mereka bertemu dengannya. Bahkan penjaga di gerbang rumah Qin memiliki ekspresi aneh dan sikap hormat. Fakta bahwa Qin Chen membunuh 2 penjaga di depan Nyonya Zhao telah menyebar di rumah Qin. Hampir tidak ada seorang pun di rumah Qin yang berani meremehkan tuan muda dengan status khusus ini. Di jalanan, ibu kota kerajaan sibuk dengan aktivitas, dan Qin Chen tiba-tiba merasa seperti berada di dunia lain. Dia merasakan tanaman, pepohonan, manusia, dan pemandangan di sini dengan sepenuh hati, dan mau tidak mau menikmatinya. Mengikuti ingatannya, dia berjalan ke jalan yang sangat ramai di ibu kota Daqi. Sepanjang perjalanan, dia perlahan-lahan sampai di jalan tersibuk di ibu kota Daqi. Di kiri kanan jalan, berbagai toko megah dan megah berdiri. Jika Anda ingin mematahkan dan membangun kembali meridian, Anda harus mengandalkan jarum ilahi pembuluh darah surgawi. Bahan untuk menyempurnakan jarum ilahi pembuluh darah surgawi sangat berharga dan hanya dapat ditemukan di tempat berkumpulnya pembuat senjata. Berpikir sambil berpikir ke depan. Tiba-tiba, sebuah bangunan mirip landmark muncul di hadapannya. Bangunan ini tingginya 100 meter dan megah. Letaknya di sudut jalan dan menempati lokasi geografis yang sangat bagus. Saat ini, arus pejalan kaki tak ada habisnya di ruang terbuka depan toko, dan gerbong mewah terparkir. Terlihat bahwa pelanggan yang memasuki toko adalah orang kaya atau bangsawan. Istana Qi. Qin Chen mengangkat kepalanya, melihat karakter emas besar di plakat di pintu gedung, dan melangkah masuk. Istana Qi adalah salah satu organisasi terkuat di benua Tianwu. Ia memiliki sejarah yang sangat panjang dan konon merupakan warisan dari zaman kuno. Di benua Tianwu, organisasi seperti Istana Artefak, Istana Ahli Pengobatan, dan Tanah Suci Garis Darah begitu kuat sehingga bahkan kerajaan teratas di benua itu harus menghormati mereka dengan sangat hormat. Di antaranya, Weapon Palace adalah organisasi yang secara khusus mengumpulkan para pembuat senjata dunia. Penilaian profesional, promosi kelas, dan penerbitan lencana para pembuat senjata dunia semuanya harus diselesaikan di Weapon Palace. Setiap kota memiliki cabang Istana Qi. Istana Qi di Qidu terletak di ibu kota kerajaan seluruh kerajaan Qi. Kemegahan dan ukurannya secara alami tidak tertandingi oleh cabang lainnya. Saya ingin tahu apakah ada bahan untuk menyempurnakan jarum ilahi Vena surgawi di sini. Berjalan ke aula artefak dengan santai. Suara berisik tiba-tiba mencapai telinga Qin Chen.
Aula di lantai pertama Istana Qi sangat luas, dengan berbagai macam orang melewatinya, membuatnya sangat hidup. Tidak ada satupun pengawal di sini, tapi tertib. Selamat datang di Istana Qi. Tuan, adakah yang bisa saya bantu? Seorang wanita mengenakan jubah brokat tiba-tiba berdiri di depan Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Pria ini masih muda, matanya tenang, dan dia memiliki aura yang luar biasa. Terlihat jelas bahwa dia memiliki aura seseorang yang terbiasa dengan dunia. Chen Yufei memandang Qin Chen dan berpikir sendiri. Qin Chen tertegun sejenak, lalu sadar. Setiap kali dia pergi ke markas besar Istana Wu Yuqi di kehidupan sebelumnya, para tetua, wakil master, dan orang lain di Istana Qi sudah menunggu di luar pintu untuk menyambutnya dengan hangat. Sapaan yang lembut dan santai seperti ini sebenarnya membuat Qin Chen merasa sedikit linglung. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Saya ingin membeli bahan pemurnian senjata ini. Saya ingin tahu apakah Anda memilikinya di sini. Tuliskan daftar bahan. Serahkan ke depan." Chen Yufei mengerutkan bibir ceri kemarahannya dan tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Anda bercanda. Istana artefak kami adalah tempat dengan bahan paling banyak untuk memurnikan senjata di Daki. Jika tidak ada di sini, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Temukan dengan mencari di seluruh Daki." Chen Yufei dia menerima pesanan itu sambil tersenyum dan membacanya dengan cermat. Melihat ini, ekspresinya terkejut. Matanya berubah dari penasaran menjadi terkejut. Dan dia tidak bisa menahan tawa. "Tuan muda, apa yang Anda tulis di dalamnya tidak salah, kan? Saya telah berada di Qi Istana selama 4 atau 5 tahun. Dan apa yang Anda tulis di dalamnya, saya belum pernah mendengar sebagian besar informasinya." Kata-kata Chen Yufei segera membuat hati Qin Chen tenggelam. Hal yang paling tidak dia inginkan terjadi secara tak terduga. Dia tahu bahwa istana senjata Daki relatif jauh. Jadi dia mengganti beberapa material tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jarum ilahi Vena Surgawi dengan material yang lebih umum. Jika dia tidak dapat menyempurnakan jarum ilahi Meridian Surgawi, maka dia tidak akan dapat mematahkannya dan berdiri lagi, membangun kembali kolam Qi, dan kemudian mempraktikkan teknik Kaisar Dewa Bintang 9. Lihat materi ini. Qin Chen menuliskan beberapa materi alternatif dan menyerahkannya kepada Chen Yufei. Jika Anda bahkan tidak memiliki bahan-bahan ini, segalanya akan menjadi masalah. Hei, bukankah ini Saudara Chen, ku dengar kamu tidak membangkitkan garis keturunanmu pada konferensi kebangkitan terakhir di akademi. Kenapa? Kamu tidak bisa menjadi seorang pejuang dan kamu ingin menjadi pemurni senjata. Saat itu, suara mengejek tiba-tiba. Seorang pria dan seorang wanita datang dari pintu Istana Qi. Pria itu mengenakan jubah putih, dan dia terlihat cukup anggun. Pria ini adalah saudara laki-laki kedua Qin Chen, putra kedua Zhao Feng, Qin Fen. Wanita yang menemani Qin Fen adalah salah satu dari 4 wanita cantik di ibu kota kerajaan. Putri kesayangan Pangeran Kang, Zhao Lingshan. Zhao Lingshan mengenakan gaun merah muda dengan temperamen yang halus. Dia berusia 16 atau 17 tahun. Tetapi sosoknya sangat seksi. Bahkan dengan mengenakan rok, Anda masih bisa merasakan sosoknya yang melengkung giok, yang menarik perhatian semua orang. Bab 9. Tuan Liang. Setelah mendengar kata-kata Qin Fen, Zhao Lingshan melirik ke arah Qin Chen dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Apakah ini juga murid keluarga Qin Anda?" Qin Fen tersenyum dan berkata, "Putri Lingshan, Qin Chen sebenarnya adalah putra bibi saya. Saya Qin Chen. Orang dalam keluarga itu." Kata-katanya sangat samar. Tetapi Zhao Lingshan sudah mengerti dan tiba-tiba berkata, "Jadi dia adalah anak haram." Zhao Lingshan menatap Qin Chen lagi, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Perbuatan Qin Yueqi telah didengar oleh hampir semua orang, mulai dari pejabat ibu kota kerajaan hingga para pedagang dan rakyat jelata. Qin Chen sedikit mengernyit dan mengabaikan mereka berdua. Ketidaktahuan Qin Chen membuat Qin Fen yang ingin pamer di depan Zhao Lingshan merasa marah dan mencibir. "Saudara Chen, kamu bahkan tidak bisa membangkitkan garis keturunanmu. Dan kamu masih ingin datang ke sini untuk menjadi pemurni senjata. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Di sini, ini bukan tempat yang harus kamu datangi." Qin Chen menatapnya dengan dingin, merasa bingung, dan berkata dengan dingin, "Bisakah kamu peduli?" Qin Fen terkejut, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap.
Ini adalah pertama kalinya Qin Chen berbicara kepadanya seperti ini sejak dia masih kecil. Orang ini selalu patuh di masa lalu. Tetapi hari ini dia memiliki hati seperti beruang dan keberanian seperti macan tutul. Qin Fen belum kembali ke rumah. Jadi tentu saja dia tidak tahu apa yang terjadi di rumah hari ini. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Saya datang ke sini untuk memperbaiki senjata harta karun. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kamu bahkan belum membangunkan garis keturunanmu. Kamu sebaiknya tinggal di rumah dan keluar untuk bersenang-senang. Kamu sangat sombong. Itu memalukan bagi keluarga Qin kami. Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu demi ayahku." Qin Chen memandang Qin Fen sambil mencibir dan berkata dengan nada mengejek, "Apakah kamu memiliki apa yang diperlukan?" Tanda tanya petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Qin Fen sedikit terkejut, dan kemudian tertawa. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan semburan energi sejati mulai mengalir dari tubuhnya. Jubah di tubuhnya bergerak tanpa angin. Dan dia berkata dengan senyuman galak, "Saudara Chen, saudara kedua belum mengajarimu pelajaran dalam beberapa hari. Kamu ditutupi dengan rambut, kan? Cocok untuk saudara kedua. Regangkan otot dan tulangmu." Qin Chen tampak tenang dan berdiri tegak. Semakin banyak orang yang menonton. Dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. "Kalian berdua, ini istana Qi. Perkelahian pribadi dilarang keras. Jika tidak, apapun alasannya, kalian akan dihukum berat oleh istana Qi. Mulai dari diusir dari istana Qi hingga dibunuh di tempat. Tolong jangan membuat kesalahan apapun." Ketika keduanya hendak berkelahi, Chen Yufei merasakan bau mesiu di antara keduanya dan buru-buru mengambil langkah ke depan dan berbicara dengan keras. Qin Fen berhenti sejenak sebelum dia bangun. Dia menatap Qin Chen dengan dingin dan mendengus dengan enggan. "Kamu beruntung hari ini." Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Jadi dia menoleh ke Chen Yufei dan berkata, "Ini bahan apakah ada istana Qi?" "Bahan apa? Coba saya lihat." Qin Fen mengambil daftar itu, melihatnya sekilas dengan jijik, dan segera tertawa. "Haha, saya tidak menyangka saudara Chen. Anda memiliki mata yang bagus, dan Anda benar-benar tahu tentangnya. Batu hitam Yao Ming. Benda ini bernilai ribuan emas. Bagaimana kamu bisa membelinya? Ada bahan lain. Omong kosong apa?" Qin Chen menahan amarahnya dan tiba-tiba berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang batu kilau hitam?" "Itu wajar," Qin Fen berkata dengan bangga. "Kakak kedua, saya tidak hanya mendengarnya, tetapi juga." Saat dia berkata, dia mengeluarkan biji hitam seukuran ibu jari dari tubuhnya dan berkata dengan bangga, "Ini, benda itu adalah batu kilau hitam yang dibeli ayahku di lelang paviliun Tongten kemarin lusa. Tahukah kamu berapa harganya? 38.000 koin perak. Kamu tidak mampu membelinya bahkan jika kamu kehilangan semua milikmu uang." Qin Fen dengan bangga memamerkan batu hitam cemerlang seukuran ibu jari di sekitarnya, menarik pandangan iri dari sekeliling. "Saya datang ke sini kali ini untuk meminta Master Paviliun Qi menyempurnakan senjata harta karun tingkat kedua untuk saya. Jika saatnya tiba, saya menambahkan batu bercahaya hitam ini untuk menggandakan kekuatan. Membunuh Anda seperti membunuh seekor anjing." Qin Fen tertawa keras. Qin Chen tidak menganggapnya serius. Dia tidak repot-repot memperhatikan argumen verbal semacam ini. "Temui Tuan Liang Yu." Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah pemurni senjata berjalan ke aula senjata di pintu. Dia tampak seperti berusia 30-an. Dengan kepala terangkat tinggi dan ekspresinya sangat bangga. Semua orang di istana Qi memberi hormat dengan hormat. Dengan sedikit rasa hormat di wajah mereka. "Sebenarnya itu Tuan Liang Yu. Pernahkah Anda mendengarnya?" Tuan Liang Yu baru saja lulus ujian penyuling senjata tingkat kedua beberapa hari yang lalu dan menjadi penyuling senjata tingkat kedua. 30-an. Tuan Liang Yu benar-benar berbakat dan memiliki masa depan yang cerah. Menurut pendapat saya, dengan bakat Tuan Liang Yu, dia akan mampu menjadi pemurni senjata tingkat ketiga di masa depan. Seorang penyuling senjata tingkat ketiga sudah luar biasa hanya dengan memikirkannya. Oh, kuharap aku menjadi seorang penyuling senjata. Hanya kamu. Yang dibutuhkan oleh seorang penyuling senjata adalah bakat luar biasa dan kekuatan mental yang kuat. Salah satu dari keduanya hilang. Tidak. Menurutku kamu harus melupakannya. Orang-orang di sekitar berbicara dengan kagum.
Qin Chen mendongak dan matanya tertuju pada lencana di dada Liang Yu di sebelah palu. Ada 2 benang perak, menunjukkan identitas orang ini sebagai pemurni senjata tingkat kedua. Dengan lencana ini, kemanapun Anda pergi di benua Tianwu, Anda bisa mendapatkan perlakuan yang sesuai di istana artefak. Pembagian level pemurni senjata sama dengan prajurit, dibagi menjadi 9 level, dan gelar kehormatan setiap level juga sesuai dengan prajurit. Pemurni senjata tingkat kedua adalah tingkat bumi. Qin Chen adalah pemurni senjata tingkat kaisar tingkat 9 di kehidupan sebelumnya, dan juga merupakan tetua kehormatan istana senjata. Jadi dia secara alami mengetahui hal-hal ini dengan sangat baik. Dia mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada wajah Liang Yu. Dia tiba-tiba terkejut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dan alisnya sedikit berkerut. Tapi Liang Yu datang jauh-jauh dan segera mendatangi Qin Chen dan yang lainnya. Tuan Liang, Chen Yufei tampak serius dan buru-buru memberi hormat dengan hormat. Ketika Liang Yu melihatnya mengangguk, matanya tertuju pada batu hitam cemerlang di tangan Qin Fen, dan matanya sedikit mengembun. Tuan Liang, saya Qin Fen. Putra kedua saya sedang menunggu Anda di Anping. Saya ingin meminta Tuan Liang untuk menyempurnakan senjata tingkat kedua dengan batu cemerlang hitam. Qin Fen buru-buru melangkah maju. Liang Yu bertanya, apa yang ingin kamu sempurnakan? Qin Fen berkata dengan penuh kegembiraan, pedang tajam setinggi 3 kaki. Liang Yu mengangguk dan berkata, batu Yaoming hitam adalah bahan pemurnian senjata tingkat ketiga. Dengan sifat dingin, dapat meningkatkan ketajaman dan kekuatan pedang, dan juga memiliki sifat es. Sayangnya, terlalu boros untuk menyempurnakan senjata tingkat kedua tidak akan ada lagi batu kecemerlangan hitam yang tersisa. Saya serahkan pada Anda, Tuan Liang, kata Qin Fen cepat. Liang Yu berpikir sejenak dan berkata, baiklah, saya akan mengambilnya. Sepanjang jalan, banyak orang datang memintanya untuk memperbaikinya. Dan ini adalah yang pertama dia ambil. Qin Fen segera gembira dan buru-buru memberikan kartu perak dan berkata, Tuan Liang, ini ada 20.000 koin perak. Setengahnya adalah biaya material. Biasanya biaya pemurnian. Liang Yu mengambil kartu perak dan mengangguk sedikit. Bab 10. Namamu Liang Yu. Tuan Liang. Junior Zhao Lingshan. Ayahku Zhao Jing. Ini adalah surat dari ayahku untukmu. Zhao Lingshan dengan hati-hati mengeluarkan surat itu dan menyerahkannya kepada Liang Yu. Semua kesombongannya sebelumnya tertahan. Ternyata itu Putri Lingshan. Liang Yu membuka surat itu, membacanya dengan cermat, lalu menatap Zhao Lingshan dan berkata, Pangeran Kang dan saya juga memiliki persahabatan. Pangeran Kang berkata dalam surat itu, kamu ingin menjadi seperti itu, saya. Ya, saya sangat ingin menjadi pemurni senjata. Saya tidak menanyakan identitas murid saya, hanya bakat dan kualifikasi saya. Jika Anda tidak memenuhi syarat, meskipun Anda adalah putri Pangeran Kang, saya tidak akan melakukannya. Diterima. Junior tahu, Zhao Lingshan berkata dengan gugup. Oke, ikut aku. Liang Yu mengangguk. Zhao Lingshan buru-buru mengikutinya, dan Qin Fen mengikuti sepanjang jalan. Qin Chen berpikir sejenak dan berjalan perlahan. Chen Yufei berkata kepada tamu lain yang menonton, Tuan Liang baru saja mengatakan bahwa mereka yang membutuhkannya untuk menyempurnakan senjata dapat menuliskan hal-hal yang perlu mereka perbaiki dan harganya. Dan Tuan Liang akan memilih daftar yang ingin dia perbaiki. Chen Yufei begitu dia selesai berbicara. Banyak pelanggan berkumpul di sekelilingnya. Dan pemandangannya semeriah pasar sayur. Di ruangan terpencil di sisi aula istana Qi, Liang Yu membawa Zhao Lingshan masuk. Mengapa kamu mengikutiku? Qin Fen mengerutkan kening dan berteriak ketika dia melihat Qin Chen di belakangnya. Diam, Liang Yu meliriknya dengan tidak puas, yang membuat Qin Fen gemetar ketakutan. Segera menutup mulutnya, dan menatap tajam ke arah Qin Chen. Liang Yu Dao, jika Anda ingin menjadi seorang pemurni senjata, yang terpenting adalah bakat mental Anda. Hanya kekuatan mental yang kuat yang dapat mengukir berbagai prasasti, jimat, dan formasi ke dalam senjata. Sehingga senjata biasa dapat menjadi senjata, kekuatan spiritual yang kuat adalah dasar untuk menjadi pemurni senjata. Pangeran Kang mengatakan dalam surat bahwa kamu telah berlatih seni bela diri sejak lama. Pada usia 16 tahun, kamu sudah menjadi master tingkat manusia akhir.
Garis keturunanmu yang telah terbangun juga merupakan garis keturunan kelas 3. Jadi dalam istilah bakat, saya tidak akan menguji Anda lagi. Saya hanya ingin Anda lulus. Jika Anda melewati tingkat kekuatan spiritual, saya setuju untuk menerima Anda sebagai murid saya. Qin Chen memandang Zhao Lingshan dengan heran, dan menyipitkan matanya sedikit. Wanita ini bukan yang terbaik. Dia tidak hanya terlihat seperti makhluk abadi, posturnya juga menakjubkan, tetapi tingkat kultivasinya juga mencengangkan. Dia adalah master tingkat manusia akhir berusia 16 tahun. Dan dia telah membangkitkan garis keturunan kelas 3 berusia 15 tahun ini. Dan dia juga berada di tahap awal level manusia. Seniman bela diri sudah disebut jenius. Zhao Lingshan hanya 1 tahun lebih tua darinya. Tapi dia 2 tingkat lebih kuat darinya. Dan bakatnya adalah bahkan lebih tinggi dari miliknya. Terlebih lagi, dia juga membangkitkan garis keturunan kelas 3-nya. Warisan garis keturunan itu kuno dan memiliki kekuatan dan kelemahan yang bervariasi. Oleh karena itu, agar mudah membaginya, para ahli garis keturunan membagi semua garis keturunan di dunia menjadi 9 tingkatan. Dengan tingkatan pertama adalah yang terendah dan tingkatan ke-9 adalah yang tertinggi. Garis keturunan kelas 3 sudah sangat langka di tempat kecil seperti Daki. Hanya 1 dari 1000. Mendengar penegasan Liang Yu atas bakatnya, Zhao Lingshan menunjukkan sedikit rasa bangga di wajahnya. Faktanya, alasan mengapa dia dikenal sebagai salah satu dari 10 wanita tercantik di ibu kota kerajaan adalah karena dia sangat cantik dan memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa. Benua Tianwu menghormati seni bela diri. Betapapun cantiknya seorang wanita, jika dia tidak memiliki bakat seni bela diri yang kuat, dia tidak akan menarik perhatian orang. Liang Yu mengerutkan kening dan berkata, cepat dan uji kekuatan mentalmu. Baru kemudian Zhao Lingshan menyadari situasinya. Buru-buru menenangkan ekspresinya. Dan mengikuti Liang Yu ke pilar batu abu-abu di dalam ruangan. Suntikkan kekuatan spiritualmu ke pilar batu di depanmu. Ya, tangan giok putih dan ramping Zhao Lingshan, seputih akar bawang, dengan lembut bertumpu pada pilar batu di depannya. Terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam dirinya, pilar batu abu-abu. Wow, cahaya putih susu dengan cepat menyala di permukaan pilar batu abu-abu, perlahan naik ke atas. Saat Zhao Lingshan terus memasukkan kekuatan mental, cahaya putih perlahan naik, dan akhirnya berhenti 2 jari di bawah skala pertama. Jika kamu tidak memiliki kekuatan mental tingkat pertama, lepaskan, kata Liang Yu dengan tenang. Zhao Lingshan melepaskan tangan kanannya dan menatap Liang Yu dengan gugup. Tingkat kultivasi tingkat manusia akhir dan kekuatan mental kurang dari tingkat pertama cukup bagus. Liang Yu mengangguk. Langkah selanjutnya adalah menguji bakat kekuatan mental. Ini adalah hal yang paling penting. Datang bersama Zhao Lingshan di depan sepotong kristal transparan. Dia berkata, integrasikan persepsi Anda ke dalam kristal spiritual ini. Aktifkan kekuatan spiritual di dalam. Dan biarkan saya melihat bakat spiritual Anda. Zhao Lingshan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya adalah sedikit gugup. Lalu dia berjalan ke kristal transparan dan meletakkan tangannya di atasnya. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai mengaktifkan kekuatan spiritual di dalamnya. Bas! Sebuah riak tiba-tiba muncul pada kristal spiritual transparan itu. Dan lingkaran cahaya merah tiba-tiba muncul, mengubah seluruh ruangan menjadi merah cemerlang. Segera setelah itu, warna merah perlahan berubah. Berubah menjadi oranye lagi. Dan kemudian berubah dari oranye menjadi kuning lagi. Namun pada akhirnya tidak menguning dan tetap oranye. Cahaya oranye redup membuat Zhao Lingshan bersinar seperti dewa. Bakat oranye. Liang Yu tampak terkejut. Dengan sedikit kegembiraan di matanya. Qin Chen juga sedikit menyipitkan matanya. Kristal spiritual tidak menguji kekuatan-kekuatan mental seseorang. Tetapi bakat mental seseorang. Bakat kekuatan mental dibagi menjadi 7 warna. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Selama seorang jenius pemurni senjata memiliki bakat mental yang tinggi, meskipun kekuatan mentalnya nol pada awalnya, setelah pelatihan dan peningkatan, dia dapat mencapai tingkat kekuatan mental yang sangat tinggi dan menjadi ahli pemurnian senjata yang kuat. Sebaliknya, sekuat apapun kekuatan mental Anda saat ini, jika Anda tidak memiliki bakat kekuatan mental yang cukup,
Anda hanya dapat bertahan pada kondisi saat ini dan tidak dapat terus maju. Bakat mental oranye Zhao Lingshan sangat bagus. Selama dia bekerja keras di masa depan, dia tidak akan kesulitan menjadi pemurni senjata tingkat kedua. Tuan Liang, apakah saya lulus? Zhao Lingshan memandang Liang Yu dan berkata dengan cemas. Liang Yu menunjukkan senyuman tipis dan berkata, lulus. Mulai hari ini, kamu akan menjadi muridku yang ke-9. Liang Yu. Zhao Lingshan sangat gembira. Dan dia segera membungkuk dan berkata, murid memberi penghormatan kepada guru. Kepada Putri Lingshan atas keberhasilan magangmu. Qin Fan menggenggam tangannya dan berteriak dengan penuh semangat. Seolah-olah dialah yang berhasil. Terima kasih, Tuan Qin Fan, karena telah menemani saya ke Istana Qi. Zhao Lingshan tersenyum tipis. Hati Qin Fan semanis madu. Dan dia tertawa dan berkata, Putri Lingshan, kamu sangat sopan. Merupakan kehormatan bagi saya, Qin Fan, untuk menemani Putri Lingshan di sini. Liang Yu memperhatikan keduanya mengobrol beberapa kata. Lalu, dia berkata dengan tenang, oke, gosipnya sudah selesai. Kalian berdua boleh pergi. Lingshan, ikutlah denganku. Namamu Liang Yu. Saat ini, Qin Chen menyentuh hidungnya dan tiba-tiba berbicara. Liang Yu berhenti, mengerutkan kening, dan ekspresi kemarahan melintas di wajahnya. Sejak dia menjadi pemurni senjata, dia jarang mendengar panggilan langsung seperti itu.